Bagi Tuhan segala pujian, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu malam ini Bapa, atas karya-Mu yang besar, kasih-Mu dan kemuliaan-Mu bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan firman-Mu. Berkatilah kesaksian Hesti Tuhan yang hari ini Tuhan tambahkan usia menjadi 22 tahun. Segala apa yang menjadi pergumulan dalam perkuliahannya Tuhan, dan Tuhan yang berkati semuanya dapat diselesaikan di tahun ini. Kami akan menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Ini diaktifkan sudah belum? Baik, puji Tuhan. Kita kembali kepada surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Roma pasal yang ketiga, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Saya membaca ayat yang ke-5 dan jemaat membaca ayat yang ke-6. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang kita katakan? Tidak. Jadi tidak adil ke Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. 2-3. Semua yang percaya berkata ya. Silahkan kembali duduk. Pada ayat yang ke-5 dikatakan jika ketidakbenaran kita, maksudnya jika ketidakbenaran manusia itu menunjukkan kebenaran Allah. Ya. Apakah yang kita katakan? Jadi maksudnya begini. Kalau manusia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat, apakah itu dapat menunjukkan kebenaran kita di hadapan Tuhan, begitu katanya. Nah, di sisi yang lain kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Ya, Dia akan memberi hidup yang kekal kepada orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian Dia akan menghukum semua manusia yang melakukan pelanggaran atau dosa atau kejahatan dan tidak bertobat sampai kepada hari meninggalnya. Nah, saudaraku, dalam ayat yang ke-6 dijawab begini, sekali-kali tidak. Iya, jadi ketidakbenaran manusia itu atau karena dosa atau karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sama sekali tidak akan dapat menunjukkan bahwa itu adalah benar di hadapan Tuhan. Iya. Sebab apa yang akan terjadi dikatakan, andai kata demikian, bagaimanakah Allah akan menghakimi dunia ini dengan murkanya? Seperti itu. Jadi, saudara perhatikan bahwa semua pelanggaran, semua dosa, semua kesalahan, semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu pada akhirnya akan dihakimi dan akan dijatuhi hukuman oleh Tuhan dengan murka Tuhan pada hari penghukuman, seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu apakah yang Tuhan anugerahkan atau berikan kepada manusia
supaya manusia itu sudah ringkas dalam Tuhan, tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Iya. Nah, kita akan melihat bahwa yang dianugerahkan atau yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia seperti apa? Bukan karena manusia terus berbuat dosa, berbuat jahat, lalu itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan sekali-kali tidak. Ya. Yang dianugerahkan atau diberikan oleh Tuhan itu untuk manusia, saudaraku, beroleh keselamatan. Mari dijelaskan oleh firman Tuhan dalam surat Roma ini juga, pasal yang kelima pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Iya. Roma pasal yang kelima pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Baik, saya baca ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 2, 3. Lebih-lebih karena sekarang telah dibenarkan kita pasti akan bersama dengan Allah. Iya. Jadi yang Tuhan buat atau Allah lakukan kepada kita manusia, dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Iya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara yang bagaimana? Bapa memberikan Yesus Kristus, dikatakan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Jadi ini yang sesungguhnya yang dibuat oleh Tuhan kepada kita adalah Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan cara Yesus rela mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Lalu ayat yang ke-6 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara lihat itu bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu, saudara yang kekasih, yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kita ini jadi dibenarkan oleh apa? Oleh darah-Nya. Darahnya yang apa? Darahnya yang menghapus dan mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Nah, kalau segala dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, diampuni, ditebus oleh Yesus dengan darah-Nya, maka saudara yang kekasih, kita dijadikan apa? Dibenarkan oleh Tuhan dengan darah-Nya. Lalu dikatakan oleh ayat ini, kita pasti diselamatkan dari murka Allah atau penghukuman Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya ke dalam dunia ini. Jadi inilah yang sesungguhnya yang Tuhan buat kepada kita. Sekali lagi adalah Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang tak terbatas, kasih-Nya yang tak terjangkau oleh pikiran, oleh akal, oleh hati, oleh keberadaan kita manusia, dan kita dibenarkan oleh darah-Nya yang kudus itu, menjadikan kita benar, sehingga sebagai orang yang benar
tidak akan dihukum, tidak akan dimurkai oleh Tuhan. Itu sudah ringkas dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita sekarang ini masih ada di dunia. Kita bukan sudah ada di surga, tapi kita masih ada di dunia. Nah, apakah bentuk saudaraku tanggung jawab kita sebagai pribadi-pribadi yang telah dibenarkan oleh Tuhan, oleh darahnya, oleh kematian Yesus yang telah menunjukkan kasih-Nya itu kepada kita? Apakah kembali kepada Roma pasal yang ketiga tadi itu, kita akan tetap hidup di dalam dosa, begitu saudara? Dan kalau begitu, ini Alkitab mengatakan bahwa kita akan mengalami murka Tuhan kalau demikian. Nah, bagaimana sebenarnya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan untuk hidup kita yang masih ada sekarang ini, menjalani hidup di atas muka bumi ini sampai kepada waktunya nanti Tuhan memanggil kita kembali kepadanya untuk selamanya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Apakah dikatakan oleh firman Tuhan pada bagian ini? Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Kalau kita sudah mendapatkan, kita membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama 2-3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku, sebagai orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, sebagai orang yang telah menerima kasih Allah yang besar kepada kita, maka saudaraku, hidup yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, yaitu nafas, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan, umur panjang, keadaan yang baik kepada saudara, kesehatan yang baik kepada kita. Maka firman Tuhan berkata bahwa janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada dosa untuk berbuat dosa, dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis, dipakai oleh dunia untuk melakukan kehendaknya. Tetapi seharusnya bagaimana? Dibilang kita ini yang tadinya sudah mati. Sudah mati karena apa? Sudah mati karena pelanggaran kita, karena dosa kita, yang harus siap menerima murka Allah. Tapi dikatakan tadi kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Nah, saudaraku, sebagai orang yang dibenarkan, maka sekarang ini dikatakan hidup kita adalah diserahkan kepada Tuhan. Anggota-anggota tubuh kita ini adalah diserahkan kepada Tuhan. Hidup kita ini diserahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Dipakai oleh Tuhan menjadi senjata-senjata kebenarannya Tuhan untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan apa yang baik, untuk melakukan apa yang terpuji, apa yang mulia, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang terhormat. Jadi inilah hidup kita yang sesungguhnya sekarang ini, saudara. Menunggu sampai waktunya Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Maka selain saudaraku bekerja, beraktivitas,
saudaraku, untuk memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga dan keluarga saudara. Bahkan juga sebagai orang-orang muda dalam belajar anak-anak demikian untuk menggapai saudaraku tujuannya untuk berhasil, untuk sukses saudara. Dan kuncinya itu adalah kita dengan Tuhan, dengan cara yang bagaimana menjadikan hidup kita ini sebagai alatnya Tuhan, sebagai senjatanya Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk apa? Melakukan apa yang benar, apa yang terpuji, apa yang terhormat, apa yang mulia, apa yang bermanfaat untuk diri saudara, bermanfaat bagi keluarga kita, bagi orang lain, bagi orang banyak, kata firman Allah demikian. Saudara, kalau melakukan demikian berarti saudara menjadikan anggota-anggota tubuh saudara atau hidup saudara sebagai senjata Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang dijadikan oleh Tuhan sebagai alatnya, sebagai medianya Tuhan di dalam dunia ini, saudara. Jadi marilah saudaraku, sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saudara sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang muda sampai kepada anak-anak yang ada, khususnya dalam jemaat GPD Agape Tiga Raksa ini, jadikanlah hidupmu, dirimu, tubuhmu sebagai alat-alat senjatanya Tuhan. Bagi yang pertama kemuliaan Tuhan, yang kedua menjadi berkat bagi dirimu, bagi keluargamu, bahkan bagi orang lain. Saudara menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, menjadi berkat. Dan inilah saudaraku tujuan Tuhan untuk menebus kita, untuk membenarkan kita oleh darahnya. Inilah tujuan Tuhan mati di atas kayu salib, untuk fungsi hidup kita di dalam dunia ini sampai nanti kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang sesungguhnya. Baik saudara kasih dalam Tuhan, kemudian saudaraku, karena berkaitan tadi bahwa Tuhan akan murka atau menghukum saudara-saudaraku orang yang tidak bertobat atau terus saja melakukan dosa dan pelanggaran, saudara kasih dalam Tuhan. Sebab itu saya buat pertanyaan begini, apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada orang yang taat kepada kebenaran dan orang yang tidak taat kepada kebenaran? Kita akan masuk pada bagian ini, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Baik, mari kita membuka dari surat Roma. Surat Roma pasal yang kedua. Dari pasal 3 kita mundur ke pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Baik, kita baca bersama-sama ketiga ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara perhatikan ayat yang ke-6, ia atau Tuhan Yesus akan datang, dikatakan apa? Membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan akan datang nanti kedua kalinya ke dalam dunia ini untuk membalas semua perbuatan manusia, saudara. Dan semua perbuatan saudara dan saya, bahkan seisi dunia ini, itu semua ditulis dalam kitab perbuatan saudaraku.
di hadapan Tuhan. Apa yang katakanlah kita lakukan malam ini, saya sedang menyampaikan firman Allah. Saudara jemaat sedang mengikuti renungan firman Allah ini. Ini semua ditulis dalam sebuah kitab yang namanya Kitab Perbuatan. Jadi semua perbuatan benar, perbuatan baik, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, dan juga segala perbuatan kesalahan, kesengajaan, dosa saudaraku yang tidak berkenan kepada Tuhan, mulai dari saudaraku yang sedikit-sedikit atau yang kecil-kecil sampai besar, semuanya tertulis dengan saudara kasih dalam Tuhan dengan utuh dan sempurna pada kitab perbuatan itu, saudara kasih. Apa yang saudara lakukan hari ini itu ditulis di situ. Apa yang saudara lakukan waktu yang lampau ditulis di situ. Apa yang saudara lakukan besok, saudara kasih dalam Tuhan, dan seterusnya itu ditulis di situ. Dan saudaraku, kalau Tuhan datang kembali, apa yang terjadi? Dikatakan ia akan membalaskan. Yang pertama adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal kepada orang yang bagaimana? Hidup yang kekal kepada mereka yang dikatakan yang pertama, tekun berbuat baik. Apa yang saudara sudah lakukan selama ini di dalam Tuhan? Semua kebenaran, semua kebaikan yang saudara lakukan, saudara, saya mau katakan bahwa saudara tidak boleh berhenti. Saudara tidak boleh, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadikan saudara yang kasih dalam Tuhan hal-hal yang lain. Apakah itu dengan sesama jemaat, apakah itu dengan suami atau istri, orang tua, anak, atau dengan gembala. Saudara jadikan sebuah masalah untuk berhenti berbuat baik. Tidak boleh demikian. Tetapi justru saudaraku, orang yang menerima hidup yang kekal dari Tuhan atau keselamatan itu adalah mereka yang tekun berbuat baik. Dari sejak saudara tahu kebenaran dan saudara lakukan kebenaran dan berbuat baik, tekunlah berbuat baik sampai selama-lamanya atau sampai saudara meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara mencari kemuliaan. Saudara, hidup kita ini sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan tidak boleh segambar dengan dunia yang mencari pujian, penghargaan, penghormatan, popularitas dari dunia. Kita mencari kemuliaan adalah dari Tuhan. Segala sesuatu yang saudara buat yang baik, yang benar, yang terpuji saudara jangan mengharapkan pujian dari sesama jemaat, dari gembala, saudara-saudara. Tapi buatlah segala sesuatu karena saudara sedang apa? Mencari kemuliaan yang daripada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saudaraku, mencari kehormatan. Kehormatan di sini lagi-lagi bukan kehormatan atau penghargaan dari manusia atau dari sebuah institusi atau katakanlah dalam gereja ini dari gembala jemaat. Tetapi saudaraku, berbuat apa yang benar, apa yang baik dalam gereja ini atau dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam lingkungan masyarakat saudara, di mana saja saudara berada, adalah untuk mendapatkan penghormatan kalau Tuhan datang kembali nanti, saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah saudaraku, mencari ketidakbinasaan. Saudaraku, dalam dunia ini kita mencari ada dua hal. Yang pertama, makan, minum, pakai itu adalah sandang pangan. Itu akan berakhir atau akan binasa. Tetapi kita hidup bukan hanya mencari itu saja, tetapi saudara juga mencari, saudaraku, yaitu ketidakbinasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan seluruh motivasi saudara, tujuan saudara, karya saudara,
pengorbanan saudara, pemberian saudara, pelayanan saudara, apa saja yang saudara buat adalah kepada ketidakbinasaan atau yang hidup yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Mari kita perbaiki semua tujuan kita, motivasi kita, arah hidup kita yang sesungguhnya untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal adalah kalau kita tekun berbuat baik. Yang kedua, kalau kita mencari kemuliaan dari Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mencari kehormatan. Dan yang keempat, ketidakbinasaan atau kekekalan atau keabadian. Saudaraku, ayat yang ke-8 tadi itu adalah orang saudaraku yang melakukan saudaraku hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sekarang bagaimana saudaraku dengan orang yang melakukan yang tidak benar di hadapan Allah, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ayat saudaraku 7 dan ayat 8 ini adalah orang percaya saudara, bukan orang di luar Tuhan ini. Iya. Saudara perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selalu saya berbicara dalam hal kasih dan pelayanan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian dalam setiap lembaga rumah tangga keluarga, suami dan istri dan suami, orang tua kepada anak-anak, saudaraku, anak-anak kepada orang tua saudara. Kemudian selanjutnya kepada saudara bersaudara. Kemudian kepada saudaraku, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah kepada semua orang. Tetapi dalam bagian ini ternyata ada orang saudaraku yang hanya dari awal sampai matinya adalah bekerja, berusaha, berkarya hanya untuk kepentingannya saja, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan orang yang melakukan semuanya hanya untuk kepentingannya sendiri, dia akan mengalami murka Tuhan dan geram Tuhan loh saudara. Iya. Yang kedua adalah yang tidak taat kepada kebenaran. Yang percaya ini saudara, orang yang hadir di gereja ini saudara, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang memuji Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, orang yang melayani Tuhan, tapi apa saudaraku? Tidak taat kepada kebenaran. Saudaraku, perhatikan baik-baik itu. Saudara renungkan masing-masing kepada kita, setiap pribadi, tidak usah nunjuk sana sini itu dan lain sebagainya. Adakah saudara menjadi jemaat Tuhan dalam wadah GPD Agape Tiga Raksa ini menjadi jemaat yang tidak taat kepada kebenaran selama ini? Kalau saudara belum taat kepada kebenaran, saudara akan menerima murka dan geram dari Tuhan. Sebab itu malam ini dengan kasih Kristus saya pesan kepada saudara, bertobatlah malam hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan taatlah lakukan kebenaran. Karena kalau saudara tidak taat lakukan kebenaran, murka geram Tuhan akan terjadi kepada saudara. Ini kata Roma saudaraku, ayat yang ke-8 yang kita baru baca. Itu saudaraku yang kedua. Kemudian saudaraku yang ketiga dalam ayat ini, melainkan taat kepada kelaliman. Saudaraku, tidak taat kepada kebenaran. Kemudian saudara, yang dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri atau saudaraku pribadinya. Dia taat, tapi taatnya bukan kepada kebenaran. Taatnya bukan kepada Tuhan, tapi taatnya kepada apa?
kelaliman katanya saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada rupanya jemaah saudaraku orang percaya, orang Kristen. Saya berharap kepada semua jemaat GPD Agape jangan ada yang taat kepada kelaliman. Kelaliman itu dari asal kata salim atau solim. Itu dalam bahasa sehari-hari yang saudara dengar. Jadi orang yang taat kepada kelaliman atau solim, saudaraku, saya mencatat dalam bagian ini, kata salim itu saudara adalah bengis, orang yang bengis katanya, tidak mempunyai belas kasihan, apalagi orang itu tidak adil, apalagi orang itu kejam katanya saudara. Itu pengertian yang pertama tentang kata salim atau solim. Yang kedua adalah orang yang melakukan perbuatan menganiaya dan merugikan orang lain. Nah, rupanya ada orang yang senang nih kayak begini saudara. Suka apa saudaraku? Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain menjadi susah, menderita, begitu saudara, bahkan teraniaya. Kemudian orang itu tidak punya belas kasihan, bengis, dia tidak adil, orangnya kejam, saudara-saudara. Saya berharap tidak ada jemaat yang demikian. Kalau ada tersembunyi saudara-saudara, sekali lagi pada bagian ini bertobatlah. Karena kalau saudara tidak bertobat, Tuhan datang murka loh sama saudara. Tuhan geram kepada kita. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang ada untuk saudaraku melakukan kebenaran, untuk saudaraku melakukan saudara yang kasih dalam Tuhan, berbuat baik saudara. Untuk apa? Mencari kemuliaan Allah, mencari kehormatan dari Tuhan, dan mencari ketidakbinasaan. Mari kita menjadikan hidup kita ini yang ada sekarang, anggota-anggota tubuh kita ini menjadi alatnya Tuhan, menjadi senjata-senjatanya Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga yang pertama adalah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pribadi jemaat Tuhan, dalam rumah tangga saudara, dalam karya pekerjaan, dalam karir saudara, dalam usaha saudara, dalam pendidikan saudara, dalam perkuliahan saudara, dalam pelayanan saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, nama Tuhan dipermuliakan, dan jadilah engkau menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah tujuan Tuhan membenarkan saya dan saudara. Itulah tujuan Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan Dia rela mati di atas kayu salib, dan oleh darah-Nya yang mengalir itu menebus dan mengampuni kita semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita